Xiao Yan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil saat melihat Xiao Yi di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya, apa yang telah terjadi? Xiao Yi merentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, klan Ye telah mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada seseorang yang berani menemukan masalah klan Ye? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa ada sangat sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Xiao Yi tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia meliriknya. Dia tertawa, klan Cao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao. Xiao Yan merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada sejumlah alkemis berbakat yang tidak pernah berakhir di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Cao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menyimpan profil yang sangat rendah, kemungkinan klan Cao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Bagaimanapun, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan Menara Pil. Itulah mengapa klan Cao sedang meningkat. Pengaruh wilayah Pil berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu bisa dianggap di langit sementara yang lain ada di tanah. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Cao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan yang berhubungan dengan Xinlan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk membuat Xinlan menikah dengan klan Cao. Dengan demikian, klan Cao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Cao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Cao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xinlan pergi? Xiao Yi menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat mendengar ini. Klan Cao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xinlan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Yao? Dia sudah hadir di halaman depan, berjaga-jaga dan mencegah klan Cao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan serius berkata, ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti merebut seseorang dengan paksa. Xiao Yi tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye sementara di sisi lain ada hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, menyaksikan kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Cao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Cao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung menembus tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah 2 orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya dipenuhi dengan keriput tebal, dan dia tampak mendekati akhir hidupnya.
Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini pasti luar biasa. Selain itu, siapapun yang bahkan memiliki sedikit potensi akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya meskipun tidak tampak semegah dua pria tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang dua pria tua berjubah merah tidak bisa dibandingkan dengan. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi angkuh ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang ungu emas terang bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Caudan, klan Yesaya memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Cao tidak memprotes sedikit pun sebelum ini, namun telah muncul dengan gembar-gembor sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zhong dengan sungguh-sungguh menuntut. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari kelompok orang ini, yang datang dengan niat buruk. Penatua Ye Zhong pasti bercanda. Bagaimana peristiwa besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan klan Cao saya ke dunia luar sekarang setelah Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya terkepal lembut dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zhong. Mungkinkah penatua Ye Zhong sengaja bermain dengan klan Cao? Ekspresi Ye Zhong berubah setelah mendengar ini. Caudan, sebaiknya kau tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumenmu yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Cao Anda dalam ingin menelan klan Yesaya. Kamu tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap sombong Caudan, sehingga menangis dengan marah. Pria muda itu tersenyum pada wajah Xin Lan yang cantik dan hijau. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya masih dianggap tunangan Anda. Benar-benar terlalu sulit diatur untuk berteriak padaku. Aku akan mengajarimu beberapa sopan santun yang tepat begitu kamu memasuki klan Cao di masa depan. Tuan Muda Caudan, pernikahan ini baru pada tahap awal, di mana masih dipertimbangkan. Tidak ada keputusan aktual yang dibuat. Oleh karena itu, klan Yesaya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zhong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan Muda Cao dan tidak akan terus mengganggu kami atas masalah ini. Cao dan menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Ye Zhong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Ye Anda bisa mendapatkan kembali kejayaan saat itu setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Caoku bukanlah lembah sungai es. Kata-kata Cao dan mengandung kepadatan tambahan pada mereka ketika dia selesai berbicara. Wajah Ye Zhong menjadi hijau ketika dia mendengar Cao dan menjadi tumpul ini. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi superkelas Do Uzun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak bisa dibandingkan dengannya. Batuk. Ye Zhong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali setelah berkata. Karena kamu telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak muka jika ditarik kembali.
Selain itu, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Ye Anda. Pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, "Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita." Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yizunse secara pribadi telah datang. Klan Cao benar-benar sangat memikirkan klan Ye saya, pernikahan dengan klan Cao mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini kemungkinan harus mengubah nama keluarganya menjadi Cao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera melonjak entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah segera berubah pucat. Seorang tokoh tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, aura luas dan perkasa lainnya menyebar, menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunse. Matanya terkunci pada pria tua berpakaian abu-abu itu saat dia sedikit dihukum. "Do Uzun?" Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunse telah menyebabkan pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. "Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Cao saya dan klan Ye. Saya harap senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin bisa menemukan klan Cao saya." Cao Dan juga sedikit mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa ketika menghadapi Do Uzun. Dengan kekuatan besar klan Cao, tidak kekurangan beberapa elit Do Uzun yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Memurnikan pil? Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lemah menjawab, "Itu tidak perlu. Orang tua saya secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memurnikan pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin orang tua saya tidak ikut campur?" Ekspresi Cao Dan sedikit berubah ketika dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, "Masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Cao-ku." Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao Dan karena mereka membawa ancaman. Klan Cao benar-benar mengesankan. "Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini." Sementara aula besar telah turun ke dalam keheningan, tawa samar dan dingin tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Kegembiraan segera melonjak ke wajah mereka. Tawa samar dan dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu. Cao Dan memperhatikan Xiao Yan dan Xiao Yi saat mereka perlahan berjalan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di atasnya. Klan Cao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini.
Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Xiao Yan melihat seorang alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chao sejak usia muda, prestasi mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil. Mata Chao Dan tertuju pada Xiao Yan dan Xiao Yi sebelum berbicara dengan senyum samar. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunse. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chao memang cukup megah. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Chao Dan. Dia dikenal sebagai jenius penyempurnaan pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan Chao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Song dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mendarat di Chao Dan berkata, Tuan muda Chao Dan, masalah antara klan Ye dan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa kalian masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Chao Dan saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Dia samar-samar berkata, mundur selangkah? Bagaimana klan Chao saya akan bertanggung jawab kepada dunia luar? Saat itu, klan Chao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, apakah klan Chao tidak akan kehilangan banyak muka? Bisakah ini masih dianggap sebagai dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Chao Dan bersikeras membawanya bersamamu hari ini? Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Chao Dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak menggertak. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Chao Dan tidak hanya tidak mundur selangkah saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebaliknya, dia maju selangkah. Kesenjangan antara Xiao Yan dan dia adalah kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, saya telah mendengar tentang Anda dan tahu bahwa Anda bisa bertarung, tapi Anda harus memperbaikinya. Klan Chaoku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chaoku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Aku bahkan berani membunuh anggota Aula Jiwa. Apa menurutmu klan Chao Mu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Aula Jiwa? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang. Ekspresi Chao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Aula Jiwa, klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Aula Jiwa berdiri bahu-membahu dengan Menara Pil. Klan Chao mereka hanya mengandalkan Menara Pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Aula Jiwa? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa Xinlan pergi, tetapi lain kali kami datang. Saya percaya bahwa hanya 2 elit Do Uzun di belakang Anda akan sedikit berguna. Klan Chaoku memang memiliki kemampuan ini. Dengan kebanggaan Chao Dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa ketika dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chao untuk klan Ye benar-benar tidak berharga. Jika kamu mau, klan Chaoku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja, Tuan muda Chao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya. Silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan kepadamu. Xiao Yan, Anda sebaiknya tahu situasinya. Chao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Chao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih serius setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini.
wajah pria tua berjubah abu-abu itu berkerut-mengerut. Segera, dia mengambil langkah lambat ke depan. Anda akan tetap tertinggal jika Anda mengambil langkah maju. Hanya satu bintang ini, kekuatan Douzun milikmu tidak memiliki kualifikasi untuk berperilaku mengerikan di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara yang jelas dan dingin ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap Xiao Yi di depannya dan ekspresi ketakutan melintas di mereka. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yi juga seorang elit Douzun. Selain itu, levelnya kemungkinan bahkan lebih tinggi darinya. Kata-kata Xiao Yi baru saja terdengar ketika tampaknya telah merusak suasana tegang yang ditarik pedang. Semua orang dari klan Cao, termasuk dua pria tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura agung berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat dua pria tua berjubah merah melangkah maju. Dia juga maju selangkah dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura perkasa melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Cao dan berencana untuk menggunakan kekerasan? Namun, hanya satu bintang Douzun saja tampaknya tidak cukup. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Cao saya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada Lineop yang lebih kuat yang akan datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Cao dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zhong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi target klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan. Ekspresi kelompok Ye Zhong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, jalan lain apa yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan mematuhi pernikahan antara klan Cao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera dihapus. Ye Zhong tidak percaya bahwa klan Cao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Cao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Cao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiao Yan. Mata Ye Zhong berkedip sesaat sebelum dia mengambil keputusan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Cao dan berubah suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zhong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Ye Zhong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Cao dan. Tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Cao memang telah terbentuk. Tuan Muda Cao dan, silakan pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zhong telah menyebabkan dia sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua chipnya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Cao dan berubah-ubah. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Douzun dan tidak perlu takut pada sisinya. Setelah merenung lama, mata Cao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis?" "Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil." Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku?" "Jika saya kalah, klan Cao dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu?" Senyum dingin melintas di wajah Cao dan saat dia bertanya. "Aduh." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat dia bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Cao dan berniat untuk bertaruh?"
Senyum dingin di hati Chao Dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan minat. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Do Uqi, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan membiarkan Xiao Yan tahu bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan seorang guru sejati, mencari penghinaannya sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Chao Dan. Namun, senyum di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, karena kita berdua alkemis, kita tentu saja tidak bisa bertarung seperti Cuf itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis. Mari kita tantang satu sama lain dalam hal bermain api. Sekelompok api hitam samar tiba-tiba naik dari tangan Chao Dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, klaster itu bergoyang-goyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil berwarna hitam gelap yang terus meluncur di jarinya, tampak patuh seperti roh. Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya. Chao Dan memiliki bakat yang luar biasa hebat dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan jari seseorang. Ye Zong buru-buru menyambung setelah mendengar kata-kata Chao Dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa Chao Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. Bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda bisa mengucapkan kata itu. Saya bukan orang yang akan mempersulit orang lain. Chao Dan menatap Xiao Yan saat dia tersenyum dingin. Kata-kata, mempersulit orang lain, benar-benar tampak sedikit lucu ketika diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi Chao Dan yang tenggelam. Jangan kami lidah fasihmu. Apakah Anda akan bersaing? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan tiba lain kali tidak akan mudah untuk dihadapi. Chao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu. Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia berspesialisasi dalam hal ini.